Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke bagian ketiga materi kita pekan ke-6 ini. Kita akan bicara tentang teori ekonomi politik public choice, ya. Bahwa public choice itu merupakan sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar atau non-market fenomena. Nah, ini juga sesuatu di mana tentu perlu dilihat lebih jauh sebagai koreksi atau penegasan lebih lanjut dari teori ekonomi politik pilihan rasional. Nah, di mana kalau kita bicara pilihan publik ini satu pilihan yang dibuat melalui interaksi politik di antara masyarakat yang didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Pak Didik J. Rashbini, bahwa public choice itu diartikan sebagai penerapan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan dua masalah pokok. Di mana dua masalah pokok itu adalah masalah tindakan kolektif dan masalah mengorganisasikan preferensi. Nah, jadi tadi kalau rational choice itu lebih bersifat individual preferensinya, ya. Nah, di sini juga ada beberapa ahli bicara bahwa Samuelson misalnya dan Nordhaus, dia mengatakan bahwa teori pilihan publik itu salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik. Nah, disederhanakan lagi oleh Caporaso dan Levin, dia mengatakan bahwa pilihan publik itu sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Ya. Teori pilihan publik ini berusaha untuk mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi ke dalam proses non-pasar atau politik di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik, dan juga dikembangkan sebagai kritik terhadap campur tangan negara dalam ekonomi pasar. Nah, selanjutnya bahwa dalam level analisis, teori pilihan publik itu dapat dibagi menjadi dua kategori. Teori pilihan publik normatif, kemudian teori pilihan publik positif. Nah, kalau kita bicara teori pilihan publik normatif, kita tentu melihat keterkaitannya dengan isu-isu desain politik, aturan-aturan dasar politik, dan kerangka konstitusional di mana proses-proses politik itu berlangsung. Teori pilihan publik normatif ini terkait dengan analisis tentang sifat-sifat yang diinginkan dari sebuah sistem politik. Misalnya, pengaturan kelembagaan mana yang lebih efisien, yang lebih adil, atau yang lebih responsif. Struktur pemerintahan bagaimana yang bisa mencegah pemusatan kekuasaan. Itu pertanyaan-pertanyaan normatif. Pendeknya bahwa teori pilihan publik normatif ini berhubungan dengan kerangka kerja konstitusi yang mengambil tempat dalam proses politik. Kemudian yang kedua adalah teori pilihan publik positif. Ini mainnya di dunia nyata. Kalau tadi yang normatif di dunia maya, ya. Jadi dia tidak berbicara. Jadi teori pilihan publik positif ini tidak berbicara tentang nilai-nilai, tapi dia berbicara atau lebih fokus pada upaya menjelaskan dengan asumsi bahwa tiap warga bertindak atas dasar kepentingan pribadi.
Pilihan publik positif terkait dengan upaya menjelaskan perilaku politik yang dapat diobservasi dalam istilah pilihan secara teoritis. Yang sering dibahas dalam pilihan publik positif ini, mengapa dan bagaimana orang membentuk hukum atau undang-undang, membentuk institusi-institusi politik, bergabung dengan kelompok atau memilih. Jadi ya teori pilihan publik positif ini beroperasi pada wilayah dunia nyata, pada kenyataan hidup masyarakat. Nah, asumsi umum yang digunakan oleh teori pilihan publik ini, yang pertama, kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi. Yang kedua, motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Kecukupan kepentingan material individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik di mana asumsi kecukupan atau kepentingan yang sama lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Nah, ini. Jadi ini teori pilihan publik ini melihat ada kesesuaian dengan teori neoklasik. Nah, teori pilihan publik secara umum digunakan di banyak disiplin. Jadi ada banyak istilahnya sebenarnya. Di dalam ilmu politik itu public choice. Kemudian di dalam ilmu ekonomi dan sosiologi, rational choice theory. Kemudian di ilmu psikologi, expected utility theory. Teori terkait dengan harapan. Nah, pengertian rasionalitas diaplikasikan ke dalam beberapa konsep, misalnya keyakinan, pilihan, tindakan, pola perilaku, dan seterusnya. Jadi secara prinsip, teori pilihan publik ini melihat tindakan manusia dalam pengertian ekonomi dan tidak terkait dengan nilai-nilai yang menuntun keputusan rasional. Nah, ini yang dijadikan pertimbangan utama sehingga teori pilihan publik itu meletakkan individu sebagai bagian dari struktur sosial tertentu. Sehingga perilakunya sebagian bisa ditebak dari kelompok sosial politik dan budaya mana yang berasal. Ya. Kemudian bagaimana perkembangan dari teori ekonomi politik publik, choice pilihan publik ini. Jadi ya itu berkembang pada dekade 1980-an. Nah, itu banyak bicara tentang rational choice atau public choice yang menjelaskan hubungan antara ekonomi dan politik melalui paradigma ekonomi klasik public choice. Kalau mau dibandingkan memang bahwa kalau bicara variabel pemasok ya atau penyedia, kalau ekonomi klasik kan dia bicara tentang produsen, ada pengusaha di situ, ada distributor. Nah, kalau public choice itu pemasoknya itu ada politisi ya, ada parpol, kemudian ada birokrasi, pemerintah gitu. Kemudian penggunanya, demand-nya ini ada konsumen kalau dalam bahasa ekonomi klasik, sementara dalam public choice itu ada voters, pemilih. Nah, kemudian jenis komoditasnya private goods ya, komoditas individu kalau ekonomi klasik. Sementara kalau public choice itu komoditas publik, public goods ya. Alat transaksinya uang kalau ekonomi klasik. Sementara di public choice itu suara atau voters. Nah, jenis transaksinya sukarela di klasik. Kalau di choice itu ada politik sebagai pertukaran, politik exchange. Nah, sementara kalau di klasik itu voluntary transaction. Nah, Samuel Popkin menjelaskan bahwa public choice itu dapat dipakai juga sebagai studi tentang institusi ekonomi non-pasar dan perluasan dari metodologi ekonomi mikro terhadap institusi non-pasar tersebut dalam tataran non-pasar. Nah, lingkupnya, jadi lingkup dari ekonomi public choice ini sebenarnya bahwa
public choice ini menjadi jembatan antara ekonomi dalam penerapan model-model rasional dari individu yang terlibat dalam pasar dengan ilmuwan sosial lain yang mempunyai asumsi ekonomi tentang alokasi sumber daya yang terbatas tetapi tidak aplikatif terhadap studinya untuk institusi-institusi pedesaan. Jadi maksudnya begini, ada sumber daya yang terbatas, bagaimana mengalokasikannya? Nah, sehingga kemudian public choice ini ada dua masalah pokok. Pertama, masalah tindakan kolektif, kemudian masalah mengagregasi preferensi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Didik. Nah, bahwa ekonomi itu kan lahir untuk mengatur atau memberikan arah yang tepat dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi yang langka. Nah, dan politiklah yang dipakai untuk menyiasati atau mengatur atau memanage bagaimana suatu sistem pemerintahan itu dilaksanakan sebagai sebuah seni. Ya. Jadi kalau negaranya itu punya sumber daya yang tidak terbatas, maka tentu ilmu ekonomi dan ilmu politik tidak diperlukan lagi untuk mengatur pengalokasian dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan kekuasaan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ada keterbatasan pasti yang dimiliki oleh setiap negara bangsa, sehingga perlu ada pengaturan. Nah, karena sumber daya yang terbatas itulah, sehingga kemudian ada beberapa cara untuk mengaturnya menurut teori ekonomi politik public choice ini. Ada yang dikenal dengan istilah altruisme, ada anarki, ada pasar market, ada pemerintah dan birokrasi. Kalau bicara altruisme, ini pola alokasi sumber daya ekonomi atas dasar sistem dan hubungan pemberian. Nah, ada ketertiban moral atau emosional karena rasa kemanusiaan, persahabatan. Nah, sebagai contoh, bantuan bencana kepada yang terkena musibah di daerah. Bantuan tersebut merupakan komoditas individu berubah atau bergeser menjadi komoditas publik dalam proses distribusinya. Nah, sementara anarki itu suatu sistem tanpa hukum atau aturan. Jadi suatu komoditas publik yang terbatas dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu tanpa batasan dan aturan yang jelas, dan pemanfaatannya bersifat anarki. Yang ketiga, market, pasar ya. Jadi suatu konsep kontroversial sebagai medium pertukaran atau transaksi berbagai hal, di mana sumber daya ekonomi dapat menjadi suatu market karena adanya voluntarisme. Apa itu voluntarisme? Ya, kesukarelaan atau paham yang menyatakan bahwa kehendak itu adalah kunci untuk segala yang terjadi dalam hidup manusia. Ada keinginan untuk kemudian melakukan transaksi di sana. Kemudian yang keempat adalah pemerintah dan birokrasi. Nah, pemerintah dan birokrasi ini maksudnya bahwa lembaga yang mampu membuat aturan, menerapkan dan mengenakan sanksi-sanksi tertentu, mampu menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti kegagalan pasar dan dampak eksternalitasnya. Sehingga sumber daya ekonomi yang terbatas itu akan mampu dikelola oleh pemerintah dengan birokrasinya, sehingga masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lapangan itu dapat dieliminir. Nah, kira-kira itu cara untuk mengatur sumber daya terbatas. Yang terakhir adalah apa hubungan antara rent seeking dengan teori pilihan publik. Nah, di sini dikatakan rent seeking itu adalah cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak, berbahaya, atau pemborosan. Artinya segi kerusakan lebih besar dibanding keuntungan. Nah, di sini dikatakan bahwa secara legal terdapat dua kecenderungan di dalam rent seeking itu. Ada hukum yang menyokong keistimewaan pasar khusus kepada orang-orang yang mengambil keutamaan orang lain. Yang kedua, ada hukum pembagian kekayaan dari tindakan non-voting yang bertujuan untuk merubah hukum, sehingga seseorang atau sekelompok orang ini lebih memperoleh keuntungan daripada orang atau pihak lain. Jadi ada koalisi kuasa yang digunakan, ada mungkin nepotisme di dalamnya ya. Nah, sehingga Michael Rose, pemburu rente atau rent seeking itu dia bagi menjadi dua tipe ya, dan ada tambahan tipe lain itu. Jadi di sini yang pertama rent creation ya. Ini dikatakan bahwa
perusahaan mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat. Nah, itu. Kedua, rent extraction, di mana politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan tersebut dengan peraturan-peraturannya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, rent seizing, di mana ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan institusi sistem negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya. Jadi memang cenderung diartikan buruk, ya, cenderung diartikan buruk dalam konteks pilihan publik. Jadi ada dilema sebenarnya antara keadilan dan regulasi ekonomi. Ya, jadi intinya di sini bahwa kalau kita bicara terkait dengan public choice ini, bahwa public choice itu berupaya untuk bagaimana kemudian ada pilihan-pilihan yang kemudian didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disitulah ada pilihan-pilihannya. Jadi pilihan-pilihannya diatur oleh aturan yang sudah ditetapkan. Bukan pilihan rasional lalu pertimbangannya preferensinya individual. Nah, di sini di public choice ada pilihan-pilihan yang mana pilihan itu berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Baik, saya pikir itu untuk materi kita pekan ini. Silakan diperdalam, diperluas dengan kreativitas Anda mencari bahan-bahan kuliah yang lain, literatur yang lain, ada banyak buku, ada banyak artikel yang bisa Anda baca untuk memperdalam materi kita hari ini, ya. Sebelum kita berakhir kuliah di bagian ketiga ini, ya silakan adik-adik kemudian menyampaikan apa yang menjadi hasil belajar gitu, hasil belajar mandirinya dan tugas terstrukturnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.